passionnya ada. Yang penting Iinnya masih punya dream. The dream is still there. Dan yang penting Iin punya rendah hati untuk belajar. Dan memang untuk di awal-awal butuh proses. Tapi prosesnya karena dua arah, artinya bukan hanya saya aja yang keras meyakinkan dia, tapi dia pun ternyata punya impian juga. Ternyata di dunia ini itu ada loh yang namanya itu passive income. Jadi sistem yang bekerja untuk aku gitu loh. Nah sementara kalau aku di kantor, akunya yang bekerja. Sistem ada perusahaan di kantor, tapi aku ini menjalankan sistemnya aku ini. Kalau aku nggak bekerja, ya aku nggak dapat apa-apa. Disitulah aku baru mulai terbuka. Nah sebenarnya saat itu saya termasuk orang yang ya anti lah, dalam artian nggak mau yang ya bisnis networking MLM ya seperti itulah gitu. Jadi pada saat diundang saya udah mulai pikir, wah ini jangan-jangan MLM nih gitu kan. Tapi buat saya karena teman baik, teman kantor, jadi akhirnya oke, saya iyakan gitu, dalam hati juga oke, saya datang, tapi mungkin saya nggak on time karena saya pikir saya pengen tahu ujungnya aja lah gitu, dan akhirnya saya datang gitu. Saya datang ke pertemuan dan memang saat itu pertemuannya udah mau selesai ya, jadi saya nunggu di luar. Acara udah selesai, terus teman saya keluar, akhirnya ketemu gitu kan. Artinya saya hanya menunaikan janji untuk ketemu lah gitu. Tapi nggak tahu, mungkin rencana Tuhan ya, saya diajak ketemu seseorang yang saya pikir ini bisa jadi angel kali ya. Beliau nggak hadir di sini, tapi saya benar-benar respect, thank you banget dengan beliau yang satu ini ya, Pak Matias, yang waktu itu dengan sabar jelasin ke saya dari awal, dan saya masih ingat bagaimana dia menjelaskan konsep tentang ESBI ya, cash flow quadrant gitu. Jadi memang saya justru yang nancep tuh di situ gitu, bagaimana beliau ya Pak Matias menjelaskan pindah kuadran gitu dari active income ke passive income. Ini bisa dibangun juga di luar negeri gitu kan, yang dari pertemuan ke pertemuan, dari pertemuan ke pertemuan gitu kan. Pada saat saya memutuskan serius, itu saya nggak pernah absen ke pertemuan pada saat itu ya. Jadi biarpun saya sakit, biarpun saya pulangnya harus malam ke Tangerang, itu tetap saya hadir ke pertemuan. Pada saat itu kan kita masih zaman offline kan. Kayak gitu. Nah, pada satu kesempatan saya melihat juga leader-leader yang luar biasa, Bu Filan, Bu Yuliani, Bu Floren pada saat itu ini luar biasa banget bisnisnya gitu kan. Nah, jadi itu yang membuat saya semakin yakin gitu loh, bahwa ini bisa buat masa depan saya gitu pada saat itu ya. Nah, ada kesempatan juga saya dulu pernah telepon Bu Filan pada saat saya memutuskan untuk serius ya. Saya bilang, Bu Filan, saya mau serius di bisnis ini gitu loh. Saya mau sukses di bisnis ini. Pokoknya saya mau sukses kayak gitu. Bangun jaringan itu seperti kayak ini. Kayak kamu lihat pohon yang besar tumbuhnya itu di luar rumah, bukan di dalam rumah. Artinya apa? Mesti keluar kan? Oke, akhirnya aku keluar kota. Satu pelajaran yang luar biasa ya untuk artinya, maksudnya gitu. You are so great. No question asked, tidak mempertanyakan, juga tidak kenapa nih kok begini upline-nya gitu ya. Upline beliau, mentor-mentor beliau, dia itu benar-benar taat dan trust. Jadi kalau dia bilang dia mempraktekkan semua ilmu yang ada dalam intensive training itu yang dalam subsidi, itu adalah salah satu wujudnya. Dan kita adalah saksi mata benar dalam proses dia benar-benar follow 100%. Dan ini memang salah satu rahasia berhasil dalam bisnis jaringan adalah trust pada sistemnya dan trust pada upline yang membina. Itu kuncinya. Komunitas ini nggak cuma bicara bisnis, tapi juga bagaimana melakukan satu perubahan hidup lah gitu. Jadi kan kita benar-benar jadi menggelorah lah untuk menjalankan. Jadi ini yang juga aku sangat bangga sekali dengan FFG, karena this is the point tentang family ini gitu. Mungkin kalau saya nggak ngerti, saya akan sayang kalau beli pembalut gitu ya. Tapi saya bersyukur banget suami saya ngelihat potensi bisnisnya gitu ya. Terima kasih banget buat suami saya, dan ternyata hasilnya nggak cuma hanya pembalut, tapi bisa dibelikan. Ini benar kenyataan. Beberapa berlian, bahkan gitu ya, aset-aset yang lain hanya dari sebuah pembalut. Jadi intinya kadang-kadang memang dalam bisnis jaringan yang saya tahu ya, banyak hal tidak dikerjakan dengan logika, lebih menggunakan emosional. Jadi gerakan Sofian sebenarnya silver hour itu adalah gerakan logika dia, sehingga pasti banyak self talk bahwa platinum nggak mungkin lah, susah lah, ini itu sebenarnya ada di setiap orang. Itu sebenarnya ada self talk negatif selalu di siapapun gitu.
Nah, saya sedikit mengerti lah tentang hal-hal gitu ya. Saya waktu itu sengaja memicu pertanyaan itu, sebenarnya memicu dia punya raksasa biar keluar, mental blocknya biar dipatahkan, logikanya dipatahkan. Sebenarnya pada saat logika dipatahkan, kita performance-nya akan luar biasa. Buat teman-teman yang ke network camp kan ngerti kan bagaimana peak performance pada saat kita lebih menggunakan emosional. Actually achievement dalam banyak hal juga begitu. Logika selalu men-stop kita. Kalau saya sudah memulai, saya harus mengakhiri. Jadi saya nggak boleh berhenti tengah jalan gitu kan. Jadi apapun tantangannya gitu kan. Jadi itu hari terakhir saya MP, itu support yang luar biasa juga saya dapetin dari leader-leader saya gitu, Wati. Dan saya langsung ngomong gitu, Pak, saya punya impian saya banyak, Pak. Dan salah satunya ya kepingin bisa passive income ya kayak gitu ya. Dan saya siap untuk berproses dari nol. Terus aja saya maju. Jadi saya udah nggak pusing lagi, saya bikin dream board gitu kan, suruh bikin dream board, saya bikin dream board. Setiap saya pulang malam-malam itu dream board saya ada kata-kata tambahan. Ngayal aja lu gitu. Kan di rumah saya kan semua orang bisa bebas masuk, kita nggak ada rahasia. Maksudnya kakak-kakak saya bisa datang ke kamar saya nggak pernah dikunci gitu kan. Jadi kamu dibully sendiri ya, dibully sama saudara sendiri nih ceritanya, Len ya? Iya, pokoknya itulah ditambah-tambahin impian saya gitu. Nah sampai satu titik kakak saya ngomong semua impian bisa kita bantu, cuman yang kita nggak bisa bantu cuman ini, naik peringkat, dia nggak bisa bantu gitu. Jadi kalau kamu berhenti, kita bisa bantu semua, tapi yang ini doang nih nggak bisa. Pada saat itu ya saya lagi ngejar peringkat gitu loh. Nah terus ya udahlah saya cuek aja lah, walaupun nggak enak banget lah, udah pasti kan diomelin terus, setiap ketemu jadi berantem gitu kan. Nah sampai bener-bener saya berjuang, saya pikir saya harus berjuang gitu, dan saya harus membuktikan gitu kan. Nah sampai ada kesempatan, titik terangnya itu sebenarnya pada saat ada kesempatan saya ngajak kakak saya ke Dubai. MLM itu banyak orang salah persepsi aja sih. Buktinya Yuyun sama Ati salah dua yang benar-benar menikmati dunia bisnis MLM ini. Saya yakin kalau hari ini tanyakan mereka apakah menyesal atau rugi ikut ini, saya yakin mereka bukan hanya dapatkan uang saja, banyak aspek kehidupan yang mereka dapatkan yang benar-benar priceless ya, seharusnya begitu. Mungkin saat ini belum ada waktunya mereka cerita, tapi dari sehari-hari kita sering ngobrol, mereka selalu bilang bersyukur saya ada di dunia ini. Jadi kesimpulan saya memang banyak hal dalam hidup ini tidak bisa mengambil kesimpulan kalau kita nggak benar-benar mengerti. Karena kan memang menjalankan bisnis ini kan challenge ya, artinya kan terutama kan ego kita diaduk-aduk gitu kan, terus ya seperti itu, kita ditolakin terus, dan secara income pun kan juga nggak yang smooth naik gitu ya, artinya kan juga up and down. Arti kan ada saat-saat mau apa ya di sini gitu kan, jadi pengen tahu sebenarnya tujuannya apa sih di sini gitu kan. Apakah sekedar kita jualan aja misalnya, sekedar bisnis, tapi setelah itu mau gimana. Nah itu saya dapetin pada saat di momen bootcamp tuh yang tentang live account dan bank account. Mungkin teman-teman juga bisa baca di bukunya Pak Onggi yang Value Your Life itu. Jadi memang saya kan di sini biasanya kan orang tua dan keluarga ya dengan 2 anak ini, misalnya apa nih yang mau kita bawa gitu, apa yang mau kita ajarin ke anak-anak gitu kan. Dan yaitu saya nemuin sebenarnya yang kita lakukan itu sebenarnya kayak ngumpulin poin aja, sis. Poin dalam arti gini, ya buat bekal nanti gitu ya. Artinya kan pastinya kan kita hanya mau melakukan kebaikan gitu kan. Nah bersyukurnya saya berada di komunitas ini, jadi tuh kayak dipagerin sih, biasanya kalau misalnya pada saat kita ada sesuatu yang pokoknya ada pikiran jahat mungkinnya gitu ya, kita ada batasannya gitu. Nah jadi ya udah pada saat kita menghadapi orang-orang yang nolak lah, yang menghina segala macam, nah buat saya niatnya ini kok hanya buat menolong dia gitu dari sisi kesehatannya gitu kan. Terus juga kita ada training yang memang memperbaiki mental, spiritual, termasuk juga konsultasi dengan upline. Buat saya itu satu penguatan gitu. Artinya itu buat saya satu kepuasan sendiri gitu. Misalnya priceless gitu ya, nggak bisa yang saya nggak dapetin di tempat lain gitu.
Tapi beneran deh, saya tuh bersyukur banget loh, Bro Sofyan sama Sis Retno ini ya, karena trust dan mereka tuh humble. Mereka benar-benar mau bayangkan begini ya. Pertama, saya lebih muda, oke. Terus yang kedua, ya itulah tadi ada perbedaan di sisi itu. Tapi perbedaan itu tidak membuat menjadi sebuah perbedaan akhirnya karena kita nyatu gitu. Jadi mereka benar-benar menerapkan edifikasi. Jadi semua pilar-pilar itu mereka terapkan sehingga membuat saya kan kalau misalnya kita sebagai leader ya kadang kan kita misalnya gini ya, ada juga misalnya ngomong sama downline yang belum apa-apa downline-nya atau misalnya mungkin gampang sensitif lah ya, nggak usah ngomong beda agama ya. Sensitif lah, atau misalnya kita ngomong kita harus hati-hati gitu kalau ngomong sama orang gitu ya. Tapi kalau untuk Bro Sofyan sama Sis Retno, saya tuh bisa leluasa tau gak ngomongnya. Padahal yang satu Kristiani banget, yang satu Muslim banget gitu. Tapi percakapan kita tuh enak gitu, ngomongnya enak dan itu thank you so much buat trust-nya ke saya, Bro Sofyan, Sis Retno, karena itu berarti banget dan itulah yang membuat kita bisa sama-sama bergandengan tangan untuk ngembangin jaringan. Yang jelas satu nilai yang tinggi sekali yang saya lihat ya, antara Hera itu Kristen banget katanya. Ya, si Sofyan sama Retno kan Islam banget. Yang saya respect lihat mereka berdua ini ya, maupun sebagai pendeta, Pak Haji di sini, Bu Haja gitu kan. Mereka tahu di mana posisi mereka. Jadi mereka tahu bahwa ini bisnis, tidak ada kaitan kepada keyakinan, jangan campur aduk. Keyakinan itu hak asasi, masing-masing pegang prinsipnya. Oke, saling respect. Dan saya melihat di sini ini jawaban yang bagus banget untuk masyarakat dunia seharusnya ya. Sebenarnya manusia harus link secara hati. Dan kalau saya lihat di sini Retno, Sofyan dengan Hera dengan kita sudah link dalam hati. Kalau orang link dalam hati, orang tidak akan membeda-bedakan. Apakah beda suku, agama, keyakinan sudah nggak jadi masalah. Oke? Dan ini perjalanan mereka itu menginspirasi saya. Kalau orang di luar bilang bahwa beda-beda itu harus berseberang itu, ya saya rasa itu karena lebih kepada sorry ya, saya tidak mengkomentari sesuatu yang mana salah mana benar. Kalau saya pikir kalau pakai hati, orang nggak lihat perbedaan kok. Nah ini salah satu telah dibuktikan Sofyan, Retno sama si Hera ya sebagai pendeta. Saya tahu nggak gampang proses mereka awal-awalnya, karena masing-masing kan harus menurunkan ego di situ. Tapi yang membuat link itu hati. Jadi kesimpulannya saya lihat Retno, Sofyan bisa begitu solid karena mereka sudah link hati. Dan inti dari bangun bisnis jaringan adalah link hati. Pada saat kita link hati, apapun situasinya kita tetap bersatu. Dan kalau mengenai hasil-hasil yang dijelaskan dari perjalanan ke luar negeri lah sampai anaknya inilah ya kan terjadi pertumbuhan dan termasuk Retno, Sofyan secara mental, karakter, spiritual dapat, itu kan bonus dari perjalanan bisnis ini gitu. Jadi di samping finansial ya. Jadi saya lihat bahwa memang harus sih kita teruskan berjuang. Seperti Retno bilang bahwa saya kenakan bisnis ini, saya nggak peduli orang sekarang tolak saya. Karena tujuan saya adalah saya mau membagi kebaikan. Orang mau terima apa, terserah dia, yang penting niat saya buat kebaikan. Nah itulah sebenarnya esensi dari bisnis kita. Rasanya waktu itu salah deh pandanganku terhadap MLM ya. Kayaknya aku harus cari orang terus gitu. Seperti umumnya gitu. Tapi ternyata waktu itu Iin pernah aku tolak, aku datang presentasinya, dia kan dari MLM ke MLM ya, tadi dibilang konvensional kan. Nah aku nggak mau, benar-benar waktu itu masih kerja dan nggak kepikiran gitu. Nah waktu pernah nawarin aku tuh dia pinjemin Wealthy and Common gitu, Wealthy and Common CD gitu, aku puter. Nah saat itu kayaknya sudah sadar ya, bagus nih kayaknya ini bahwa kita nggak mungkin kerja terus, nggak mungkin kerja sampai tua. Bisnis ini benar-benar layak diperjuangkan karena membangun seseorang, membangun hati, mengikat hati, jadi hati mengenal hati ya. Kemudian ada lagi yang tadi Sis Retno kasih garis bawah, life account. Apa yang Anda sudah perbuat
selama Anda lahir sampai Anda nanti dipanggil. Kalau si Susno bilang, apa yang sudah Anda lakukan untuk orang sekitar? Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Menarik banget ya sharingnya. Satu lagi yang paling ini ya, dari pertemuan-pertemuan di FFG itu rupanya yang membangun mindset dan mental. Nah di kondisi seperti ini, ya di kondisi pandemi seperti ini pasti setiap orang tuh butuh mental dan mindset yang benar gitu loh. Jadi memang saya kan nggak pernah terjun di bisnis MLM kan, ini adalah bisnis MLM pertama saya bersama FFG gitu kan. Nah jadi di perjalanan itu ya saya memulai lagi bersama tim saya juga gitu loh, puji Tuhan ya. Jadi saya melihat leader-leader yang luar biasa, makanya ya saya bilang saya follow aja gitu kan. Nah walaupun di perjalanan ya biasa di networking kan ada yang datang dan pergilah kayak gitu ya. Nah pada saat itu ada mentoring program dan saya ikut mentoring program. Nah di mentoring program inilah saya benar-benar melihat bahwa ini loh ada satu sistem yang bisa membawa saya ke arah lebih baik gitu loh, secara ekonomi, secara mindset. Apalagi Pak Onggi pada saat itu bilang bahwa di IM2 tuh ada personal finance management gitu. Nah jadi sekilas balik berarti perjalanan itu kan saya ditentang sama keluarga saya ya, terutama saya kan anak bungsu kan, jadi saya ditentang sama 4 kakak-kakak saya gitu loh, terutama kakak yang pertama ya, kakak perempuan saya gitu kan. Wah itu setiap hari tuh yang ada mama saya juga jadi diteleponin mulu, minta saya untuk berhenti gitu kan, saya juga diomelin terus gitu, apalagi pulang malam, saya training di miskolin berkali-kali gitu kan. Pernah saya perjalanan keluar kota baru nyampe saya suruh pulang lagi gitu. Jadi itu yang saya alamin awal-awal ya, sampai sebelumnya ya, sebelum ditentang ini kan saya masih dalam proses terus di mentoring program kan. Nah jadi saya pikir dulu kalau misalnya hidup itu ya saya cuma minta aja gitu loh. Jadi kalau saya kurang uang ya saya minta. Biasa kan saya masih dapat support uang ya pada saat itu dari kakak-kakak saya kan. Jadi saya pikir juga ya awal-awal ya berjuang ala kadarnya aja sebenarnya gitu loh. Jadi sebelum mentoring program itu ada satu training yang saya ikutin. Di situ Pak Onggi membahas tentang satu tema yang dikit itu ya kata-katanya, cuman itu cukup menusuk ke saya gitu loh. Jadi Pak Onggi itu ada satu statement tentang pengemis elit. Saya bingung nih ada pengemis elit apa tuh gitu ya. Jadi kelihatannya keren, tapi tukang minta-minta gitu. Itu kan saya nggak sadar kan. Karena saya dari kecil ya kayak gitu, saya disupport sama kakak-kakak saya kan gitu loh. Saya pikir ya kalau saya nggak punya duit ya tinggal minta, saya mau beli handphone tinggal minta, mau belanja tinggal bayarin gitu kan. Jadi ya saya kerja tapi dapat uang saku juga gitu kan. Nah jadi begitu Pak Onggi bilang ada pengemis elit, saya merasa wah ini jangan-jangan trainingnya kayak buat saya gitu kan, kayak gitu. Nah, jadi di situ saya di mentoring program itulah saya bilang saya harus berjuang gitu buat kami ini sebetulnya bukan teman dekat dari awal ya, tetapi cuma teman kenal begitu aja di tempat kerja. Bahkan saya tidak kenal sebelumnya dengan Yuyun. Tapi lewat bisnis network marketing akhirnya kami bahkan bisa menjadi keluarga. Kalau keluarga itu kan kadang-kadang kita juga bergesekan, tapi keluarga itu nggak pernah terpisahkan. Dan itu saya merasakan saya dapat keluarga dari Atik dan Yuyun, dan thank you so much untuk pertemanan selama 14 tahun ini. Thank you. Tidak kalah pentingnya perasaan itu, karena kenapa? Karena kita kan bertahun-tahun dalam proses bareng-bareng, mau susah-susah bareng-bareng, nangis-nangis bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, jalan ke luar negeri juga kita fun bareng-bareng. Sebenarnya indirectly itu menciptakan satu yang dibilang komunitas itu, tapi ini more than komunitas, lebih kepada hubungan keluarga. Kuncinya adalah trust. Nah ini menarik ya, karena dari berdasarkan trust saja ternyata bisa dari Bu Iin, Pak Ludwig, trust ke Pak Onggi, trust ke Ibu Ailing, kemudian juga ke Ati dan ke Yuyun, dan sekarang ini mereka semua menjadi leader-leader besar. Terus kemudian yang saya tangkap tadi menarik, kalau mau belajar gurunya harus dikejar, jadi nggak menunggu. Kemudian juga mengenai pemuritan, bahwa murid kemana-mana ya, tentu yang murid yang mau maju, yang mau bersedia untuk diajarkan dan diduplikasi. Serta, nah ini menarik ya, kenapa? Karena tadi Pak Onggi bilang nih berkali-kali, bukan kondisimu sekarang, bukan posisimu sekarang, tapi apa impianmu dan apa dreamsmu yang membawa kamu ke depan lebih sukses ya.
Dan satu hal yang menarik lagi, kalau saya lihat di sini semuanya ini hubungannya jangka panjang, bukan hanya sekedar bisnis, tapi udah betul-betul one family yang sangat kuat, membangun satu dengan yang lain, mengisi satu dengan yang lain, dan membangun banyak orang. So, my brother, sister, dan semua pendengar di forum ini, di YouTube channel, dimanapun Anda berada di dunia, kembali lagi, thank you so much sudah bersama dengan kami semuanya, dan nantikan part berikutnya.